Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama, kemudian saudara-saudara baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Saya baca pertama di dalam Alkitab terjemahan lama. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Dirikanlah alamat arah ke Sion. Larilah berlepas dirimu. Jangan kamu berhenti, karena aku mendatangkan jahat kelak dari sebelah utara dan kebinasaan yang besar. Silakan baca di dalam terjemahan baru jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tahun baru kita buka firman Tuhan dengan angkatlah matamu ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan. Ya, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa pertolongan kita hanya datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan semesta, langit dan bumi, serta segala isinya. Nah, saudara-saudara, Yeremia pasal 4 ayat yang ke-6 ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, sebab mereka sudah meninggalkan persekutuan dan hukum-hukum Tuhan. Kita tahu umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Amos pasal 3 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, daripada sekalian bangsa di atas bumi, hanya bangsa Israel yang Tuhan kenal. Tetapi keadaan mereka sudah sangat rusak di hadapan Allah. Akibat dosa, akibat kejahatan, akibat mereka meninggalkan akan hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kejahatan yang orang Israel lakukan begitu besar di hadapan Tuhan. Kaum yang syarat dengan kejahatan, kata firman Tuhan. Keturunan-keturunan mereka adalah keturunan yang jahat. Anak-anak mereka berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menista yang maha kudus atau menghina Allah. Bahkan mereka sudah berpaling membelakangi Allah. Sehingga apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6? Bahwa apa guna mereka lagi disesat, saudara-saudara. Niscaya mereka semakin ditegur, mereka semakin bertambah murtad. Dari segenap tubuh mereka, dari kepala sampai kaki itu sakit. Hati mereka letih lesu di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-5, dari telapak kaki sampai ke ujung kepala, tidak ada lagi yang baik. Sudah penuh luka. Sudah penuh bisul yang tidak bisa terbebat lagi dan tidak bisa terobati lagi, kata firman Tuhan. Sudah begitu banyak nabi-nabi yang datang berbuat kepada bangsa ini. Supaya mereka itu bertobat dan kembali kepada Allah. Tapi kata firman Tuhan, mereka tidak peduli, saudara-saudara. Hari demi hari Tuhan sudah datang lewat nubuatan. Tapi mereka tidak mau mendengar. Coba kita baca firman Tuhan. Yeremia pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Yeremia 7 ayat 25. Ya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, Ya. para nabi, hari demi hari. Hari demi hari. Terus menerus. Terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Dan tidak mau memberi perhatian. Tidak taruh kira, tidak memberi perhatian kepada seruan nubuatan. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Tegar tengkuk. Berbuat lebih jahat daripada nenek Berbuat moyang lebih mereka. jahat daripada nenek moyang mereka. Saudara bisa bayangkan bagaimana kejahatan bangsa Israel. Keras kepala. Firman Tuhan sudah datang, nubuatan-nubuatan. Nabi-nabi sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengar. Tidak memberi perhatian kepada firman Tuhan. Firman Tuhan datang lewat perantaraan Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-16. Tuhan katakan, berhentilah pada jalan-jalanmu. Camkan baik-baik. Dan bertanyakan jalan-jalan dahulu kala. Di mana gerangan jalan yang betul. Supaya kamu boleh menjalani dia. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kamu tidak mau menjalani itu. Kamu tidak mau mendengar. Sehingga orang Israel dikatakan di dalam Yeremia 6 ayat 28. Mereka digelar orang durhaka. Lebih durhaka daripada orang durhaka. Bahkan tabiat atau kelakuan mereka seperti tembaga dan besi. Sama seperti orang fasik, kata firman Tuhan. Ya.
Dosa orang Israel, saudara-saudara, itu sudah disamakan dengan dosa Sodom dan Gomora. Coba saudara baca ya, Ratapan pasal 4 ayat yang ke-6. Ratapan 4 ayat yang ke-6. Ratapan 4 ayat 6. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, Ya, bahkan lebih besar dari dosa Sodom. yang Saudara. sekejap mata dibongkar bangkir Ya. tanpa ada tangan yang memukulnya. Saudara bisa bayangkan, firman Tuhan katakan bahwa dosa mereka lebih besar daripada dosa orang Sodom. Yesaya 1 ayat 10 firman Tuhan katakan, mereka sudah disamakan seperti penghulu Sodom dan Gomora. Ya. Yang seharusnya kita tahu ukuran firman Tuhan, bangsa Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api dan belerang dari sorga, dari langit. Saudara-saudara. Yang ukuran firman Tuhan, seharusnya bangsa ini sudah dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan Yeskiel dalam nubuatannya menyampaikan di dalam Yeskiel pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai 5. Bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang tebal muka. Bangsa yang bantahan. Tebal muka itu saudara-saudara, apa itu tebal muka? Mintau malu. Ya. Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal palung tuannya. Toh. Tapi Israel tidak berpengetahuan. Bangsa yang tidak tahu malu. Bangsa yang bantahan. Artinya bangsa yang suka melawan. Suka-suka baku bantah. Oleh sebab itu karena keadaan bangsa ini yang sangat rusak di hadapan Allah. Saudara-saudara, dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Mereka disebut sebagai bangsa yang sesat. Bangsa yang menyimpang. Tipu daya sudah melekat kepada mereka. Dan mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Bahkan di ayat 8, ayat 10 bagian C Tuhan bilang, dari dia nabi sampai dia imam-imam semua penipu. Bayangkan saudara, kira-kira kalau orang dalam satu bangsa ini kalau Tuhan bilang, datang Yeremia bernubuat, ngoni gembala itu penipu. Itu hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat semua penipu. Cuma tahu jauh bawa firman tapi tidak mau melakukan. Sama seperti ahli Taurat. Itu keadaan yang terjadi pada bangsa itu. Saudara. Ya. Makanya datang seruan pertobatan kepada mereka supaya kembali kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 7, coba baca ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yeremia 7 ayat yang kedua, terjemahan lama. Ya. Pergilah engkau berdiri di pintu rumah Tuhan, serukanlah di sana perkataan ini Ya, bunyinya. mereka orang Israel selalu datang berbuat bakti, datang ke rumah Tuhan. Makanya Yeremia disuruh Tuhan, berdiri ngana Yeremia di muka pintu gerbang dan serukan. Dengarlah olehmu firman Tuhan. Dengarlah olehmu hai firman segenap Tuhan. orang Yehuda. Hai sidang jemaat, hai kaum Yehuda. Hai kamu yang masuk daripada pintu ini. Ngoni meminta datang doa gereja, kepada Tuhan. masuk pintu, datang berdoa. Terus? Yang akan meminta doa kepada Tuhan. Ya. Demikianlah firman Tuhan seruah sekalian Allah orang Israel. Betulkanlah olehmu segala jalanmu dan segala perbuatanmu. Ya. Maka aku akan memberi kamu duduk dengan sentosa di tempat ini. Mereka melakukan ritual-ritual ibadah. Bayangkan Yeremia datang bernubuat bukan di atas mimbar, saudara-saudara. Tapi dia berdiri di pintu gerbang. Sebelum mereka masuk pelataran Tuhan, dia bilang, betulkan segala jalanmu. Supaya kamu bisa duduk sentosa di dalam negeri ini. Dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan bilang, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti kain patma. Tapi kalau kamu bertobat, insaf, maka aku akan putihkan dosamu menjadi seperti salju, seperti bulu kambing domba. Ya. Yang Tuhan tuntut kepada bangsa ini bukan hanya mematuhi hukum-hukum lahiriah saja. Ya. Bukan hanya tentang mereka membawa korban-korban di bait suci. Bukan hanya tentang perayaan-perayaan hari raya suci. Tapi Tuhan mau mereka bertobat daripada dosa-dosa mereka. Mereka insaf, mereka sadar. Yesaya 1 ayat yang ke-17, apa kata firman Tuhan? Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Orang Israel, belajar ulang kamu berbuat baik. Tuntutlah perkara yang benar. Tuntut itu perkara yang benar. Tolonglah akan orang yang teraniaya. Tolong itu orang yang teraniaya. Perbuatlah insaf Ya, akan anak-anak piatu. berbuat insaf.
Dan bicarakanlah acara orang janda perempuan. Ya. Supaya doa-doa mereka, supaya ibadah mereka boleh diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang di dalam Yesaya 59 ayat 1-2, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan mereka. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Ayat 2 katakan, karena dosa dan kejahatan yang membuat Tuhan tidak bisa menolong mereka, yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya dari bangsa ini. Makanya saudara-saudara, sekalipun saudara rajin gereja, sekalipun saudara rajin berdoa, tapi kalau kita tidak mau tinggalkan kejahatan, percuma itu semua. Amsal pasal yang ke-28 ayat 9, apa kata firman Tuhan? Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, Siapa yang tidak mau mendengarkan firman atau hukum atau nubuatan, juga doanya adalah kekejian. doanya kebencian Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kalau kita tidak mau tinggalkan kejahatan kita masih hidup dalam dosa, sekalipun engkau berdoa, engkau beribadah, doamu itu kebencian Tuhan. Orang Israel pikir ketika dalam perbuatan mereka itu dibenarkan. Ya. Mereka rajin ibadah, mereka rajin korban, tapi justru kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11-13, semua menjadi kebencian Tuhan. Nggak usah lagi kau bawa persembahan, Tuhan bilang. Pembakaran dupamu itu kebencian bagiku. Bulan baru, hari raya, masa raya, hari sabat tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Saya katakan mereka pikir persembahan bisa cukup untuk menyenangkan Tuhan. Saudara rajin sepersepuluhan, saudara rajin persembahan, saudara rajin bawa korban sukarela. Kalau saudara tidak bertobat dari dosa-dosa itu tidak bisa menyogok Allah, saudara. Ya, mereka pikir, orang Israel pikir bisa menyogok Allah dengan korban-korban mereka. Sekalipun dengan banyak pengorbanan, persembahan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa tetaplah dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Kita lihat Adam dan Hawa. Apa yang terjadi kepada mereka? Sekalipun mereka hidup bersama-sama dengan Allah di Taman Eden, tetapi ketika mereka melanggar perintah, ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita, jangan orang ini hidup dalam dosa. Biasanya masuk tahun baru, orang komitmen, oh Tuhan tahun baru, kita semua giat, kita semua setia, kita semua ibadah. Minggu pertama saja orang sudah hadir ibadah. Ya karena ada alasan Pak Sek salah kasih jam. Tapi ada ibadah malam tuh. Rupa ini kita lihat, oh ada ibadah di malam. Tapi yang lain. Katanya tahun ini saya mau setia kepada Tuhan. Baru langkah awal, orang salah. Sudah. Tapi masih ada 44 minggu, 45 minggu sekian, orang mau perbaiki itu semua. Makanya saudara tahun ini komitmen lah. Jangan lagi engkau hidup dalam dosa. Alkitab mengajar kepada kita, Roma 6:23, upah dosa bukan hidup kekal. Tapi apa? Maut, saudara. Ya. Tidak ada jaminan hidup kekal kalau kita tetap hidup dalam dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 kan. Ya. Allah tidak pernah main-main dengan dosa, saudara. Dia tidak kompromi dengan dosa. Kita lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia dipenuhi dengan kegelapan dosa. Oh, saudara-saudara, di zaman Nuh, dari semua manusia di dunia, cuma berapa yang selamat? 8. Namanya dosa, Tuhan tidak sayang, bumi Tuhan tidak sayang. Kita lihat di zaman Sodom dan Gomora. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5-6. Firman Tuhan bilang. Ayat 4 bilang, sedangkan malaikat di sorga dia tidak sayang kalau berbuat dosa. Apalagi cuma orang. Keadaan Sodom dan Gomora, berapa yang keluar dari Sodom dan Gomora? Lut, istrinya, dan 2 anak perempuan. Tapi siapa yang gagal di perjalanan? Istri Lut, cuma 3 yang lolos. Sudah. Itulah sebabnya saudara jangan main-main dengan dosa. Akhir-akhir ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang beredar yang lebih fokus kepada kasih karunia. Tapi mereka lupa akan kekudusan Allah. Oh Allah kok itu kasih? Allah kok itu benar?
Allah pasti akan penuh rahmani, rahimi, maha pengasih, maha penyayang. Pasti Tuhan akan ampuni. Ya benar saudara-saudara. Yohanes 1 ayat 14, dia penuh dengan anugerah. Atau dia penuh dengan kasih karunia. Tapi ingat, dia juga adalah Allah yang benar. Dia penuh dengan kebenaran. Dan tidak ada dusta yang keluar dari keadaan yang benar, kata firman Tuhan. Dia kudus. Begitu banyak orang Kristen yang mulai meringankan dosa karena pikir Allah itu kasih karunia. Menganggap dosa akhir-akhir ini sebagai hal yang lumrah. Saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara. Padahal dosa itu membawa kita pada hukuman kekal. Coba saudara baca Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan? Jangan pandang enteng dengan dosa. Ibrani 10 ayat yang ke-26, terjemahan lama. Ya. Karena jikalau kita berbuat dosa dengan sengaja, Kalau kita berbuat dosa dengan sengaja, kemudian daripada kita telah beroleh pengenalan, padahal akan kita benar sudah itu, memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban. tidak ada korban untuk menghapus dosa itu, saudara-saudara. Ayat 27, melainkan ada dahsyat orang menantikan hukuman Iya, itu, tetapi ada kematian yang mengerikan. dan ada suatu hangat api yang akan Ada meluluh segala yang penghakiman dan melawan. api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jangan pandang enteng dengan dosa, saudara. Jangan pikir karena saudara sudah ditebus, saya bebas melakukan dosa. Karena kasih karunia, karena kok kasih karunia, makanya kita bebas melakukan dosa. Allah pasti mengasihi kita, ya. Firman Tuhan bilang sebelum kamu mengasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, dia sudah lebih dulu mengasihi kamu. Tetapi bukan karena kita hidup dalam kasih Allah, kita masih hidup dalam dosa. Roma 6 ayat 1, apa kata firman Tuhan? Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1, jikalau begitu, apakah hendak kita katakan, bertekunkah kita di dalam dosa supaya anugerah Allah bertambah-tambah? Apakah kita mau bertekun dalam dosa supaya anugerah Allah bisa bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Maka kita ini yang sudah mati lepas daripada dosa, bagaimanakah dapat lagi kita hidup di dalamnya? Ya, kita sudah lahir baru daripada air dan roh. Masa lagi orang mau hidup di dalam dosa? Ya, coba orang lihat akhir-akhir ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Masih mabok-mabok. Hamba-hamba Tuhan yang dapat tahu kami tukang barokok. Melayani Tuhan masih barokok. Di Gesba tidak ada. Di beberapa tempat di Gesba ada. Ya. Makanya hati-hati. Kita belajar dari apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, mereka dihukum Tuhan. Roma 11 ayat 22, firman Tuhan. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Sebab itu perhatikan kemurahan, perhatikan kekerasan Allah. Yaitu atas orang yang sudah jatuh, itulah kekerasannya. Tetapi atas engkau kemurahan Allah, jikalau engkau tetap di dalam kemurahannya. Kalau engkau dalam kemurahannya. Jikalau tidak, Kalau tidak, maka engkau juga engkau pun akan dipotong. Engkau akan dikerat, kata firman Tuhan terjemahan lama. Bangsa Israel sudah diperingatkan Tuhan supaya bertobat. Ya. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan masuk pada penghukuman. Mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Makanya sebelum hal itu terjadi, datang tawaran perlindungan kepada bangsa ini. Lewat nubuatan daripada Yeremia. Supaya apa? Mereka lari ke Sion. Dirikan alamatmu arah ke Sion. Angkat panji-panjimu menuju ke Sion. Ya. Karena di dalam Sion hanya ada keluputan. Yoel 2 ayat 32. Coba kita baca firman Tuhan. Yoel 2 ayat 32. 2 ayat 32. Ya. Maka akan jadi bahwa barang siapa yang akan menyebut nama Tuhan, ia itu akan terpelihara. Ya. Karena di atas bukit Sion Di dan atas Yerusalem, bukit Sion dan Yerusalem, orang akan dapat luput. orang bisa luput, kata firman Tuhan. Setuju dengan firman Tuhan. Ya. Demikian pun segala orang yang tinggal yang akan dipanggil oleh Tuhan. Cuma di Yerusalem, di Sion, kita bisa luput, kata firman Tuhan. Bukit Sion ada di Yerusalem. Yang seharusnya tempat itu sudah dikepung. Dan ditawan. Karena kita tahu, Israel dikepung pada waktu itu. Yerusalem ditawan. Jadi Tuhan, apa Tuhan maksud dong?
Tuhan bilang dirikan panji-panji alamat arah ke Sion. Sedangkan kita tahu kota Yerusalem, kota benteng menjadi roboh. Bait suci dibakar, kata 2 Tawarik 36. Jadi apa yang dimaksud Tuhan? Kalau saya mengungsi ke Sion, tetap kok diserang. Tetap Yerusalem menjadi kerobohan batu. Apa yang dimaksud Tuhan? Jadi mengapa saya harus ke Sion? Ada apa di Sion? Kita baca Amos 1 ayat yang kedua. Dan Mazmur 48 ayat 1 sampai 4. Amos 1 ayat yang kedua. Berkatalah, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Tuhan menderu di Sion, memperdengarkan suaranya. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Mazmur 48 ayat 1-2. Tolong hamba-hamba Tuhan, kalau ada Mazmur 48 ayat 1. cepat, ya. Nyanyian Mazmur bagi Bani Korah. Bahwa besarlah Tuhan dan patutlah ia dipuji-puji. Bahwa di dalam negeri Allah kami adalah bukit kesucian. Iya, sampai 4. Adapun bukit Sion itu elok Bukit pendudukannya. Sion adalah tempat suci, perlindungan yang tinggi, elok kata firman Tuhan. Suatu kesukaan bagi segenap bumi. Kesukaan bagi segenap bumi. Pada pihak utaranya adalah negeri raja yang maha besar. Iya. Bahwa Allah adalah di dalam istananya. Karena Allah ada di Sion, saudara-saudara. Maka kekenalanlah ia di sana. Dia terkenal. Bagaikan suatu perlindungan yang tinggi. Iya. Jadi kenapa harus ke Sion? Apakah karena Sionnya? Bukan. Karena Allah ada di Sion, saudara-saudara. Tempat perlindungan yang tinggi. Mazmur 50 ayat yang kedua. Sion itu keelokan yang sempurna. Di sanalah Allah bersinar dengan kemuliaannya, saudara-saudara. Sion adalah tempat kedudukan Allah yang maha tinggi. Mazmur pasal yang ke-76 ayat 3. Tempat Allah bersemayam. Dan di Sion, kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3. Tempat terbit hukum, tempat terbit firman. Ya. Bukan karena Sionnya, tapi karena Allah ada di sana. Yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang, saudara-saudara. Itulah sebabnya datang seruan kepada Bani Israel lewat Nabi Yeremia. Mari angkat panji-panjimu, dirikan alamatmu arah ke Sion untuk engkau mengungsi, untuk engkau berlindung. Hanya kepada Allah tempat perlindungan yang teguh. Tuhan mau orang Israel kembali kepada Tuhan. Karena mereka datang beribadah, mereka beribadah di Sion, saudara-saudara. Bait suci itu ada di Sion. Ya. Tempat mereka ibadah, gereja mereka ada di Bukit Sion, di Bukit Moria. Di sanalah tempat Allah bertakhta. Mazmur 46, coba baca dulu ayat 2 sampai 3. Mazmur 46 ayat 2. Bahwa Allah itu bagi kami suatu perlindungan dan kuat adanya. Ya. Maka telah didapati akan dia penolong besar dalam Dia kesukaran. penolong besar dalam kesukaran. 3. Maka sebab itu tiada kami akan takut. Tidak takut kata Daud. Jikalau bumi ini bertukar tempatnya. Sekalipun bumi berpindah tempat. Dan jikalau segala gunung dipindahkan ke Sekalipun tengah-tengah laut gunung-gunung sekalipun. dipindahkan ke laut sampai situ. Ya. Allah tetap menjadi tempat perlindungan yang tinggi. Tawaran ini datang kepada bangsa Israel. Hanya mereka bisa lari kepada Allah supaya mereka bisa terluput daripada malapetaka. Karena pada waktu itu orang Israel kita tahu mereka menjadi penyembah berhala. Mereka beribadah kepada permaisuri-permaisuri di langit, kata firman Tuhan. Karena kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak akan terluput dari malapetaka yang akan datang daripada sebelah utara. Ya, karena kalau mereka tidak berlindung kepada Tuhan, bangsa Babel yang saat ini saudara-saudara Irak itu akan datang menyerang mereka lewat Raja Nebukadnezar, menghancurkan, membinasakan negeri itu. Coba kita baca Yeremia 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan Ya, dan ketandusan. Yerusalem akan menjadi reruntuhan, menjadi ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun 70 lamanya. tahun lamanya. Mereka akan menerima penghukuman kalau mereka tidak bertobat. 70
adalah hasil daripada 7 kali 10. 7 kita tahu adalah angka kesempurnaan. 10 adalah angka penghukuman. 10 hukum Taurat, 7 angka kesempurnaan. Ya. 7 kali 10, 70. Artinya mereka akan menghadapi penghukuman yang sempurna daripada Allah. Itulah sebabnya Nabi Yeremia menyuruh mereka supaya bertobat. Kembali kepada Allah. Ada tawaran supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak ditawan. Tetapi pada kenyataannya, kata firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 36, ayat 17 sampai 26, mereka tidak mau bertobat. Ya. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Orang-orang muda dibunuh, bait suci dibakar, dari raja sampai penduduk dibawa dengan tertawan. Karena mereka tidak mendengar firman. Mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah saudara-saudara, hal ini adalah gambaran bagi saya dan saudara. Ya. Saat ini firman Tuhan bukan datang lagi kepada orang Yehuda, bukan datang lagi kepada orang Israel, tapi datang kepada kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Yang dikatakan Israel rohani. Ya. Roma pasal 11 ayat yang ke-15. Dari hal Israel terbuang itu menjadi perdamaian bagi semua bangsa. Ya. Kita adalah pokok zaitun hutan yang hanya diambil, kemudian ditempelkan, kata terjemahan baru, dicangkokkan pada pokok zaitun yang sebenarnya. Supaya apa? Kita boleh mendapatkan lemak yang sama. Kita harusnya orang kafir, saudara. Yang dahulu asing daripada perjanjian Israel di dalam Efesus pasal 2 ayat 11. Tapi lewat karena kasih karunia kita boleh mendapatkan keselamatan itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, 10. Kita menjadi keluarga kerajaan. Menjadi keluarga yang terpilih. Imamat rajani. Menjadi bangsa yang kudus. Menjadi umat pilihan Allah. Yang dahulu bukan umat tapi sekarang sudah menjadi umat Allah. Ya. Segala perkara yang terjadi kepada bangsa Israel menjadi contoh bagi saya dan saudara. Menjadi teladan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 kita baca firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, itu perkara yang terjadi kepada Israel menjadi contoh untuk dituliskan bagi kita, menjadi peringatan karena kita hidup di akhir zaman, saudara-saudara. Roma pasal 15 ayat yang keempat, segala sesuatu yang tersurat dalam kitab suci menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Supaya kita pun datang firman Tuhan, dirikan alamat arah ke Sion. Hai jemaat-jemaat sidang jemaat Philadelphia Kanaka, dirikan alamatmu arah ke Sion. Ya. Karena di Sion Allah bertakhta dengan kemuliaannya. Tuhan bilang apa? Yeremia 4 ayat 6. Berlari. Untuk menuju ke Sion saudara tidak bisa jalan. Saudara tidak bisa santai. Tapi kata firman Tuhan berlari. Saudara. Artinya saudara harus punya usaha yang lebih untuk sampai ke Sion. Ya. Karena masanya sudah terlalu singkat. Serangan malapetaka dari utara sudah mendekat. Ya. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Lebihkan usaha. Untuk sampai ke Sion saudara tidak bisa santai. Untuk sampai ke Sion kita tidak bisa berjalan. Tapi kata firman Tuhan berlari. Punya sesuatu yang lebih. Supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kata Alkitab terjemahan baru dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Sebab kalau orang melakukan itu, orang tidak akan pernah terserandung. Talipa, saudara-saudara, tagate. Ya. Kita harus berlari sampai ke Sion. Coba Ibrani 12 ayat 1. Apa kata firman Tuhan? Ibrani 12 ayat 1. Ya. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang kita berat buang tiap pikulan yang berat. dan dosa yang mudah menjerat Dosa-dosa yang menjerat, yang menghalangi kita untuk sampai ke Sion. dan biarlah kita berlari Mari kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang dalam diwajibkan perlombaan bagi kita. yang diwajibkan bagi kita. Kita sementara berlomba, saudara-saudara. Jangan santai-santai untuk sampai ke sana.
1 Korintus 9 ayat yang ke-24 firman Tuhan bilang, "Torang ini seperti seorang atlet yang ada dalam gelanggang olahraga. Kita sementara berlari supaya kita boleh memperoleh mahkota kesukaan, mahkota kehidupan itu." Saudara-saudara, ya. Kita harus berlari supaya jadi pemenang. Sion yang dimaksud firman Tuhan saat ini bukan lagi Sion secara jasmani. Bukan lagi Sion yang ada di Israel, yang ada di Yerusalem. Yerusalem itu satu kota. Di dalam Yerusalem itu ada bukit Sion, saudara-saudara. Tetapi Sion yang dimaksud firman Tuhan adalah Sion secara rohani. Apa? Perhimpunan bersama-sama. Makanya Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25 firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Baca firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama. Jangan kamu undur, saudara-saudara, dari berhimpun bersama-sama. Karena itu adalah Sion. Sebagaimana biasa setengah orang berbuat, melainkan bernasihat-nasihatlah sama sendiri. Sebab kamu lihat, maka itu pun makin lebih sebab kamu lihat hari itu telah hampir. Hari itu telah hampir. Jangan hari itu semakin hampir, kita semakin tidak setia, saudara-saudara. Kita semakin lalai mengiring Tuhan. Torang so tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dibukakan. Markus pasal 13 ayat 8, apa kata firman Tuhan? Markus 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan Kerajaan kerajaan. akan datang melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di Terjadi berbagai gempa tempat. bumi di semua tempat. Dan akan ada kelaparan. Akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman Menjelang zaman baru. Ini permulaan penderitaan menjelang zaman baru, saudara-saudara. Ya. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tapi masih saja orang tidak mau dengar firman Tuhan. Sama seperti orang Israel tuh, Tuhan bilang Yeremia pasal berapa itu? 4 ayat 20 atau Yeremia pasal 8 ayat 20. Musim menuai hampir lalu. Musim kemarau sudah berkesudahan. Masih lagi orang belum terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari persoalan hidup. Apa yang kita mau makan, minum, pakai besok. Terlepas daripada segala kebutuhan. Belum terlepas dari kekhawatiran hidup. Padahal firman Tuhan berkata, hidupmu lebih berharga daripada makanan. Lebih berharga daripada pakaian. Tapi berapa banyak di antara kita yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada orang fokus untuk mengerjakan keselamatan hidup kekal. Berapa banyak kita yang sering mengabaikan waktu untuk Tuhan daripada orang mau tinggalkan pekerjaan. Tuhan berikan engkau waktu 7 hari, 6 hari engkau bekerja. Engkau punya jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sampai jam 6 malam engkau bisa bekerja. Tuhan cuma minta jam 7 sampai jam 9 karena datang ibadah, itu pun 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Tapi bagaimana kita selalu mengabaikan waktu untuk Tuhan. Kita lebih takut besok tidak makan daripada kita takut masuk neraka. Ya. Tawaran firman Tuhan saat ini datang kepada saya dan saudara. Ya. Jangan tinggalkan Sion. Jangan tinggalkan perhimpunan yang benar. Ya. Di situ Allah hadir. Sion secara rohani. Di mana ada perhimpunan yang benar. Di mana ada penyembahan yang benar. Yehova Shammah. Allah ada di sana. Baca itu, Yohanes pasal 4, 22, 20, 21, 23, 24. Yohanes 4 ayat yang ke-20 terjemahan lama. Nenek moyang kami telah sembayang di atas bukit ini, maka kata kamu bahwa Yerusalem itulah tempat yang patut orang sembayang. Ya, harusnya di Yerusalem jadi tempat orang datang menyembah. Ayat 21. 21. Maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan, Hei perempuan Samaria, percayalah kepadaku percayalah kepadaku bahwa masanya akan datang bahwa masanya akan datang. apabila kamu akan menyembah Bapa Kalau itu, kamu datang menyembah Tuhan, bukan di atas bukit ini bukan lagi di atas bukit itu atau bukit Gerizim, dan bukan pula di Yerusalem. bukan pula di Yerusalem. Ayat 23. Ya, Tetapi masanya akan datang. tetapi masanya akan datang kata Tuhan. Dan sekarang sudah Dan sampai. saat itu sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang Bahwa benar semua itu yang menyembah yang benar.
akan Bapa dengan roh dan menyembah Bapa kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang Bapa sedemikian berkenan itulah akan menyembah Dia. Orang yang menyembah Ayat Dia 24. dalam roh dan kebenaran. Terus. Allah itu roh Allah adanya. itu roh. Maka orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh Iya. dan kebenaran. Inilah Sion itu. Ketika saudara datang beribadah, saudara datang berhimpun dalam perhimpunan bersama-sama, disitulah Sion dinyatakan. Perbedaan Sion perjanjian lama dan perjanjian baru jauh bedanya. Ya, Sion perjanjian lama, di mana Bukit Sion, di mana ada Yerusalem, disitulah Allah bertahta bersemayam menyampaikan firman. Tapi masuk Sion perjanjian baru, berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24 tadi, di mana ada Allah bertahta, disitulah Sion itu, saudara. Ya. Di mana ada penyembahan yang benar, disitulah Bukit Sion itu. Sion perjanjian baru. Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di sana. Ya. Kehadiran Allah seperti di Sion perjanjian lama, saudara-saudara, itu tidak ditentukan daripada kuantitas jemaat. Tidak ditentukan berapa jumlah jemaat Tuhan ada di situ. Tidak. Sekalipun kau membuat ibadah gebrakan besar-besaran, sekalipun kau buat di Gelora Bung Karno, kalau kau tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan jauh dari situ. Ya. Tidak ditentukan dari kuantitasnya. Tidak ditentukan dari fasilitas. Kenapa gereja kecil cuma kipas angin Tuhan mau di situ karena binaut. Tuhan mesti ada di gereja besar yang ada AC baru Tuhan ada di sana. Tidak. Tidak ditentukan daripada kapasitas, ya, tapi ditentukan daripada kualitas ibadah itu, saudara. Ya. Berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Belum tentu banyak jemaat berkualitas. Ya, saya pernah khotbah di Bintuni tentang khotbah ini, saudara-saudara. Oh, mereka tepuk tangan. Kenapa? Karena mereka pergi gereja bocor-bocor, saudara-saudara. Ya. DP gembala bilang, oh kita pergi gereja ini bocor-bocor, jemaat ini mau datang ibadah di sini. Karena apa? Bocor-bocor tuh gereja. Saya bilang ke gembala 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan. Di situ Tuhan ada. Ya. Belum tentu karena fasilitas yang megah. Bangunan yang besar. Lengkap dengan fasilitas alat musik AC. Itu baru ibadah berkualitas. Belum tentu. Sudah. Belum tentu karena kapasitas atau jabatan gembalanya punya kedudukan tinggi di organisasi atau punya titel-titel profesor, doktor, pendeta-pendetanya sudah berangkat luar negeri, dipakai di mana-mana, di situ baru Allah berfirman. Belum tentu. Sekalipun ibadah itu kita lakukan dengan kusuk, dengan hikmat, tapi kalau tidak berpola pada tata cara tabernakel, Tuhan tidak ada di sana. Ukurannya bukan dilihat dari itu semua, saudara. Tapi dilihat daripada kualitas ibadah itu. Ada pemberitaan benar, ya. Ada penyembahan benar. Ada kuasa pujian, ada kuasa firman, ada kuasa doa dan penyembahan. Dan yang pasti orang-orang di dalamnya harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah berkenan bukan cuma menyembah, tapi penyembahnya. Beda tuh menyembah dengan DP penyembah. Penyembah itu adalah subjeknya, objeknya, saudara-saudara. Objek kita menyembah Allah, tapi kita yang menjadi penyembah itu. Ya. Dan ibadah yang berkenan adalah ibadah yang berpola pada tabernakel. Doa pembukaan, makanya datang ibadah doa pembukaan, saudara-saudara. Jangan datang ibadah semua firman, atau baru mau persembah, atau semua persembahan. Datang ibadah doa pembukaan. Duh, Pak Gembala. Kan enggak apa-apa, yang penting kan orang dengar firman. Doa pembukaan itu pintu gerbang. Kalau pelajaran tabernakel pintu gerbang itu, orang yang tidak lewat pintu gerbang apa? Pancuri. Kita kan enggak pancuri, ngana mencuri waktu Tuhan. So pancuri lewat waktu Tuhan di hari-hari sebelumnya, enggak aja berdoa, enggak aja puasa, pancuri lewat waktu Tuhan di ibadah. Tuhan cuma kasih 2-3 jam ibadah, datang pancuri dulu 1 jam. Ya. Hati-hati, saudara-saudara. Ibadah yang berkenan itu mulai dari pintu gerbang. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu beribadah penuh hormat dan takut.
Kemudian dari pintu gerbang masuk korban bakaran. Apa itu? Puji-pujian. Di situ ada persembahan. Di situ ada kesaksian. Di situ ada tatangan. Di situ ada 1/10. Kemudian setelah itu masuk apa? Pintu kemah. Pintu kemah itu berbicara tentang doa firman. Doa firman untuk mengaktifkan anugerah-anugerah Tuhan. Makanya ketika berdoa, Tuhan bangkitkan anugerah-anugerah pemberian Tuhan. Itu sama dengan saudara menyalakan pelita di dalam kamar suci. Kemudian dari situ masuk ke pelita emas, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus yang diaktifkan. Kemudian dari itu menuju kepada meja roti sesajian atau meja roti pertunjukan. Di situ adalah pemecahan firman Tuhan, pemecahan roti atau firman Tuhan disampaikan dan perjamuan kudus. Dan setelah itu masuk sampai ke mana? Mesbah dupa, yang berbicara tentang apa? Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Baru setelah itu asap dupa itu naik, kemudian masuk sampai ruang Maha Kudus. Disitulah terbuka kemuliaan Tuhan, skina glory. Itulah ibadah yang berkenan, saudara. Coba baca Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Yang melakukan peraturan ibadat kepada suatu peta dan bayang segala perkara yang di surga. Ya, melakukan peraturan ibadat kepada suatu peta atau suatu petunjuk. Sebagaimana Musa telah difirmankan Allah tatkala ia tengah hendak membuat kemah itu, yaitu firman-Nya, perhatikanlah supaya engkau membuat sekaliannya itu menurut teladan yang ditunjukkan kepadamu di gunung itu. Jadi ibadah yang berkenan adalah peraturan ibadah yang menjadi peta atau gambaran bayangan segala perkara yang ada di sorga lewat peraturan kemah suci. Ya. Disitulah Sion itu, saudara-saudara. Ya. Tuhan hadir dengan kemuliaannya. Saudara lihat cuma di kabar pengantin yang berpola pada tabernakel. Ada pemberitaan benar, yaitu pengajaran yang langsung dari Tuhan. Ada penyembahan benar. Dan kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3, di situ terbit firman, di situ terbit hukum. Di situlah dibuka rahasia tentang cara yang benar dalam beribadah, peraturan yang benar dalam beribadah. Saudara-saudara, bukan seperti ibadah-ibadah kreatif. Suka-suka kita mau bikin apa? Taruh juga DP penyembahan di muka. Saudara-saudara, itu alat-alat yang di dalam tabernakel, itu mesbah dupa, saudara tidak bisa pindah di halaman. Mesbah dupa tempatnya berseberangan dengan pintu tirai, karena punya pengertian. Makanya Tuhan atur semua. Mesbah korban bakaran ada di sini, kolam pembasuhan ada di sini, pelita emas di sini, meja roti ada di sebelah situ. Semua diatur Tuhan. Jadi jangan sampai orang dalam liturgi ibadah sembarang orang mau atur, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tapi kalau orang hidup berpola, ibadah kita berpola pada tabernakel, Tuhan ada di sana. Tuhan buka rahasia, Tuhan berikan kita pengertian-pengertian, peraturan-peraturan cara hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan cuma jadi orang Kristen yang sekedar ikut Tuhan, yang penting kita hari Minggu ibadah, bukan, saudara. Ya. Jangan jadi Kristen yang penting kok kita percaya, tidak, saudara. Kalau saudara percaya, setan saja percaya dan gemetar, kata firman Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya. Tapi kita harus jadi Kristen yang militan, yang berdiri pada kebenaran firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan pedoman firman. Ya. Cuma di kabar pengantin orang bisa merasakan keadaan seperti Sion. Coba orang lihat ada karunia-karunia rohani. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 11. Ada karunia apa? Hikmat, marifat, membedakan segala roh, iman, mujizat, kesembuhan, nubuatan, mengartikan makna lidah, membedakan segala roh, dan karunia apa tadi? Lidah, nubuatan. Ya, saudara-saudara, 9 karunia aktif dalam perhimpunan. Itu 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11, saudara bisa baca di sana. Ada karunia-karunia yang mengajar. Makanya Tuhan bilang tak perlu lagi kamu diajar, karena karunia yang di dalam kamu itu yang mengajar kamu. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja, saudara-saudara.
Paulus katakan kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, setiap kali kamu berhimpun, setiap kali kamu beribadah ada dengan mazmur atau pujian dalam bahasa roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan apa? Kenyataan atau karunia penglihatan. Ada dengan apa? Ada dengan karunia lidah atau bahasa roh. Ada dengan karunia mengartikan makna lidah atau mengartikan bahasa roh itu. Dan kata firman Tuhan, semua harus membangun, meneguhkan iman. Cuma di kabar pengantin Tuhan memperdengarkan suaranya. Ya. Lewat nubuatan, lewat penglihatan. Makanya saudara aktifkan tuh karunia. Jangan tiap penyembahan cuma satu. Padahal firman Tuhan bilang harus 2 atau 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 27. Coba baca firman Tuhan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 2 orang, atau 3. seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Standarnya berapa saudara-saudara? 1. Standar firman Tuhan 2 atau 3. Tapi coba orang lihat akhir-akhir ini. 1 saja sudah puas. Betul? Sudah bosan dengar suara Tuhan. Cuma di kabar pengantin Tuhan dia perdengarkan suara. Saudara. Seperti Amos 1 ayat 2 tadi. Tuhan menderu dan memperdengarkan suaranya dari Sion. Ya. Cuma di kabar pengantin Tuhan bersuara, dia mengajar. Menyatakan kemuliaannya. Menyatakan maksudnya bagi saya dan saudara. Supaya kita sampai pada kesempurnaan iman. Itulah Sion perjanjian baru. Yang ketika saudara datang kepada Tuhan. Beribadah sesuai pola tabernakel. Di situ Tuhan ada. Bersyukur ya saudara-saudara. Ya. Saudara sudah datang ke tempat berhimpun berlaksa-laksa malaikat. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 atau pasal 12 itu ya 22. Coba baca. Ibrani 12. Ayat 22. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Ya. Terjemahan lama. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu jemaat Tuhan sudah datang ke Gunung Sion. Inilah Sion perjanjian baru. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di sorga. Ya. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa Perhimpunan malaikat. berlaksa-laksa malaikat. Ketika saudara datang ke ibadah, itulah Sion, tempat malaikat berhimpun. Kata firman Tuhan. Makanya kalau ibadah jangan asal-asalan, saudara-saudara. Ibadah harus penuh hormat dan takut. Kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal 2. Hormatilah anak itu supaya jangan dia murka. Ada yang datang ibadah, dia cuma datang tidur. Dia cuma pindah bantal kamari. Gak usah juga datang. Coba baca itu. Mazmur pasal 2. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya. Supaya ia jangan murka. Supaya jangan murka. Dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung Mudah sekali padanya. tuh murkanya menyala. Apalagi kalau saudara tidak hormat dalam ibadah. Makanya saudara kenapa? Tuhan, siapa kita Kang Tuhan? Datang ibadah, siapa janjinya datang bagi kita roti air diberkati penyakit dilalukan. Ya koreksi dirimu, jangan koreksi firman. Apakah ketika saya datang ibadah saya sungguh-sungguh atau tidak? Atau cuma sekedar? Makanya kenapa janji ibadah tidak tergenapi bagi kita. Sedangkan janji jasmani tidak tergenapi, apalagi janji kekal, saudara-saudara. Makanya kalau datang ibadah, hormat dan takut, kata firman Tuhan. Dan inilah ibadah kabar pengantin. Coba orang buktikan, selain di kabar pengantin, di mana saudara bisa lihat karunia-karunia Roh Kudus difungsikan dengan benar dan terarah sesuai dengan firman. Tidak ada. Saudara tahu penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang bercumbu-cumbuan manis. Kalau dalam hubungan suami istri itu adalah hubungan intim, saudara-saudara. Kalau itu rahasia kitab Kidung Agung. Itu berbicara tentang penyembahan dengan Tuhan. Itu adalah klimaks puncak daripada ibadah itu. Ketika kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Cuma di kabar pengantin ada begitu, saudara-saudara. Kalau saudara cari ke tempat lain, mereka menyembah cuma, ya haleluya, kami menyembahmu di tempat ini Tuhan. Yara, 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 bayara, bayara. Cuma apa begitu, saudara-saudara. Tapi apa Tuhan turun bersuara, aku gembala yang baik, aku pokok anggur yang benar, akulah pintu, aku terang dunia. Tidak ada, saudara-saudara. Saudara betapa bersyukur saudara ada di Sion, di peribadatan yang benar. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang
Tidak peduli lagi dengan karunia-karunia. Ya. Tidak peduli dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Anti dengan karunia-karunia. Alasan mereka, yang penting kalau kita percaya Efesus pasal 1 ayat 12-13, Roh Kudus sudah ada. Ya benar. Ketika kau percaya, kau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan baru di atas kepala. Jadi apa? Cengkram, belum masuk dalam hidupmu. Sedangkan firman Tuhan berkata, Roh Kudus harus diam di dalam dirimu. Karena kamu adalah bait Allah. Bukan cuma di atas kepala. Tapi masuk sampai ke dalam. Dan tanda orang memiliki Roh Kudus apa? Apa? Tanda orang memiliki Roh Kudus apa? Berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Seperti yang diilhamkan oleh Roh. Kisah 2 ayat 4. Tapi apa cuma sampai situ? Apakah Roh Kudus ada dalam dirimu? Engkau hanya berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Tidak. Kisah 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun atasmu, kau harus jadi saksi. Sudah jadi saksi, saudara. Kita lihat murid-murid. Petrus ketika Roh Kudus belum datang kepadanya, dia menyangkal Yesus. Ketika Roh Kudus belum datang kepada murid-murid ketika Yesus disalib, mereka lari meninggalkan dia, Matius 26. Tapi ketika Roh Kudus ada kepada murid-murid, mati kalau mati. Artinya apa? Roh Kudus yang memampukan engkau untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi segala bangsa. Orang kabar pengantin cuma jago. Ketika Roh Kudus turun atas kamu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itu berkata dengan berbagai-bagai bahasa. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 2 itu cuma meneguhkan iman sendiri. Tapi kalau kau jadi saksi, banyak orang akan dimenangkan. Makanya Tuhan bilang hambatlah kasih itu. Terlebih supaya kamu bernubuat. Supaya apa? Supaya orang dikuatkan. Nubuatan itu bukan cuma saudara di gereja sampai ke nubuatan, tidak. Dalam kehidupan tiap-tiap hari. Makanya Allah bukan cuma berkenan pada penyembahan dalam roh dan kebenaran, tapi dia berkenan kepada penyembah-penyembah. Penyembahan itu bukan cuma di gereja. Penyembahan itu di rumah. Penyembahan itu ada di kantor, di tempat engkau ada bekerja. Disitulah penyembahanmu dibuktikan kepada banyak orang. Jangan orang kabar pengantin cuma jago dia di gereja, mari di luar nak jadi berkat. Karunia-karunia itu penting. Kita bersyukur kita di kabar pengantin ada karunia-karunia Roh Kudus. Dan firman Tuhan bilang karunia itu bukan palsu. Baca itu firman Tuhan. Tadi mau bilang DP ayat, pasti sudah tahu. Di mana ya? Aduh. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Tuhan tolong saya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Adapun kamu ini, maka karunia Roh yang kamu peroleh daripadanya itu tinggal di dalam kamu. Dan tak usah kamu diajar oleh seorang. Tak usah kamu diajar oleh seorang pun. Melainkan karunianya itu memberi kamu pengajaran. Karunia itu memberi kamu pengajaran. Dari hal segala perkara. Dari segala perkara. Dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu. Dan sungguh karunia bukan palsu. Dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam dia. Tinggallah kamu di dalam dia. Orang di kabar pengantin bersyukur ada karunia-karunia. Oleh sebab itu seruan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel supaya mereka lari ke Sion karena di Sion ada kelubutan, ada kelepasan, ada perlindungan. Demikian seruan firman itu datang kepada saya dan saudara. Cuma di kabar pengantin saudara bisa mendapatkan keluputan dan perlindungan. Makanya jadi saksi saudara-saudara, ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu harus jadi saksi. Jangan cuma oleh karena Sion ku tak dapat berdiam diri. Ada tuh tadi itu pujian tadi tuh. Kerja Yesus ku mau layani. Yang cuma jago di sini. Coba baca itu. Saya 62. Ayat berapa? Ayat 1-2. Saya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion aku tidak bisa berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku Yerusalem apa? Aku tidak akan tinggal tenang. Aku tidak akan tinggal
Tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Sampai kebenaran itu bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti sulur. Maka yang cuma bilang anak-anak terang, tapi terangmu tidak bercahaya di depan semua orang. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Kalau terangmu bercahaya, bangsa-bangsa akan melihat apa? Kebenaranmu. Kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Ya. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena Sion, jangan cuma berdiam diri, saudara-saudara. 2026 bawa jiwa pada Tuhan. Amin. Mau bersaksi, saudara-saudara? Coba Yohanes 4 ayatnya yang ke-36 apa 35? 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang Pandang yang segala sudah ladang menguning yang sudah menguning. dan matang untuk Sedia dituai. akan dituai. Toh, angkatlah matamu. Itu kok medley 3 udah pakai. Oleh karena Sion, angkatlah matamu dan bekerjalah. Yohanes pasal 9 ayat berapa itu? 4 kah? Bekerjalah, bekerja. Mari coba jago ditampah. Nggak jadi berkat di luar. Di luar cuma jadi batu sandungan. Di keluarga cuma jadi cemoohan. Mari kalau mau nyanyi, angkatlah matamu, pandanglah, pakai gerakan le, segala ladang. Oh haleluya. Bagaimana kebenaranmu bisa dilihat oleh orang kafir kalau kita tidak jadi berkat? Bagaimana keluarga kita mau ke Sion kalau orang sendiri tidak mengarahkan alamat kita ke Sion? Ya. Cuma di Sion ada tempat perlindungan. Firman Tuhan bilang, jangan kamu cari di Baitel. Jangan cari di Gilgal. Jangan cari di Beersheba. Ada apa di Baitel? Amos pasal 4 ayat yang ke-5. Di Baitel rumah Allah tapi sudah dinajiskan. Ada apa di Gilgal? Gilgal itu seperti lingkaran bola yang tidak punya pendirian, ditendang ke sana kemari, pergi dia. Sama seperti kanak-kanak rohani yang tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 13, ditiup dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Datang pengajaran A, amin. Datang pengajaran B, amin. Akhirnya terjadi persinahan rohani. Dan yang ketiga, jangan cari di Beersheba. Kenapa di Beersheba? Beersheba sumber air panas. Itu ibadah yang cuma panas-panas emosi. Ibadah lompat-lompat, haleluya. Menyembah, haleluya. Tapi giliran firman, tidur. Saudara. Kenapa? So lelah kok ada memuji Tuhan. Oh haleluya. Padahal firman Tuhan itu adalah pesan, pedoman hidup. Makanya kalau puji-pujian, puji-pujian jo. Tuh girang-girang. Jangan soba break dance, puji Tuhan, soba break dance di muka. Lupa kak Dian jo tadi, kiri kanan saja. Haleluya. Muka belakang, putar ke kiri supaya widip pelagu. Haleluya. Tuhan tidak berkenan dengan ibadah-ibadah yang demikian, saudara. Firman Tuhan bilang 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, semua harus berlangsung dengan apa? Senonoh dan bukan surono senonoh dan berperaturan. Ya. Itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Cuma di kabar pengantin, orang lari ke situ. Karena kalau nyanda saudara-saudara, ya Babel akan datang. Saya pernah katakan di khotbah Beston, apa itu Babel? Babel adalah gambaran kerajaan antikris. Saudara. Kalau saudara baca selidik firman Tuhan dalam Wahyu 13, Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 19, di situ ada berita tentang kebinasaan Babel. Apa itu Babel? Kerajaan antikris. Makanya Wahyu 18 ayat yang keempat, coba kita baca firman Tuhan. Wahyu 18 ayat yang keempat. Wahyu 18 ayat yang keempat. Ya. Lalu aku dengar suatu suara yang lain pula dari langit berkata, keluarlah daripadanya. Keluarlah kamu daripadanya. Hai kaumku, Ya. supaya jangan kamu terbabit di dalam segala Supaya dosanya. kamu jangan terbabit dari segala dosanya. Dan jangan kamu sama kena segala lainnya. Itu di judul apa? Berita yang kedua tentang kebinasaan Babel. Iya, saudara-saudara. Ini Babel akhir zaman. Banyak Babel-Babel akhir zaman yang menawan setiap gereja Tuhan. Kalau kita tidak keluar daripadanya, kita terbabit dengan segala dosanya, dengan segala balanya. Kalau kita tidak lari ke Sion, saudara-saudara, kita digolongkan benih gereja yang
tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat 17. Kamu akan jadi benih gereja yang tertinggal yang diperangi oleh naga itu. Siapa benih gereja tertinggal? Matius 24 ayat 19. Perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusui. Ada khotbahnya tersendiri. Biasa itu kalau buka ibu gembala, Salomo khotbah. Matius 24 ayat 19 sampai 22. Gereja, perempuan adalah landasan teologis, adalah gerejanya. Kita sidang jemaat. Jadi perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusui, tandanya gereja yang masih dalam kandungan dan masih kanak-kanak rohani. Kemudian siapa lagi benih gereja yang tertinggal? Matius 25 ayat 1 sampai 13. 5 anak darah yang stupid, saudara-saudara. Ya. Yang hanya menyiapkan pelita, tapi tidak menyiapkan minyak. Pelita berbicara tentang firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Minyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Artinya gereja yang penuh dengan firman, tapi tidak dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Ini pun akan menjadi 5 perempuan yang tertinggal. Sebab itu kata firman Tuhan di dalam Yehuda 19, coba baca. Yehuda atau Yudas 19. Yehuda 19. Maka mereka itulah yang membuat penceraian, yaitu orang yang menurut hawa nafsu dan yang tiada berisi roh. Iya. Jangan sampai kita tidak berisi roh, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus harus ada dalam hidup kita supaya kita tidak bawa perceraian. Ya. Satu-satunya cara supaya kita luput ke Sion, luput dari zaman antikris, cuma bisa berlindung di Sion. Saya katakan tadi, Sion itu adalah pengajaran kesempurnaan kabar pengantin Kristus. Di sanalah kita akan disingkirkan di awan-awan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Disingkirkan selama 1260 hari atau 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, setengah masa, jauh daripada mata ular. Ayat terakhir, Yoel pasalnya yang ketiga, 16 sampai 17. Yoel 3 ayat 16. Ya. Karena Tuhan pun menderu dari dalam Sion. Tuhan menderu dari dalam Sion. Dinyaringkannyalah suaranya dari dalam Yerusalem, sehingga tergoncanglah langit dan bumi. Sehingga langit bumi bergoncang. Tetapi bagi umatnya, Tuhan juga akan suatu perlindungan dan akan kuat bagi Bani Israel. Maka akan diketahui olehmu kelak bahwa aku ini Tuhan Allahmu yang diam di Sion di atas bukit kesucianku. Dan Yerusalem pun bagiku akan tempat kesucianku, dan orang keluaran pun tiada lagi akan memijak-mijak dia. Ada janji perlindungan bagi kita yang ada di Sion. Kita akan masuk pada keangkatan gereja. Kita akan disingkirkan di awan-awan. Kemudian turun memerintah pada kerajaan 1000 tahun masa damai. Disitulah Allah bersemayam dengan kemuliaannya. Saudara-saudara ya. Sebab itu saudara, mari di akhir-akhir ini. Yehuda pasal 20 katakan, dirikanlah dirimu di atas alasan iman yang amat kudus. Saudara-saudara, yaitu di Bukit Sion itu alasan iman yang amat kudus. Saudara-saudara. Karena Bukit Sion tempat terbit firman, tempat terbit hukum. Lari supaya kau tidak binasa dalam kerajaan antikris. Ayat paling terakhir. Yesaya 62 ayat 3. Yesaya 62 ayat yang ketiga. Ya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kau lari ke Sion, engkau akan menjadi mahkota keagungan yang indah-indah pada tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allah. Serban kerajaan pada tangan Allah. Itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Orang mau jadi pengantin Kristus yang sempurna. Cuma di kabar pengantin, Tuhan akan membuka segala rahasia kebenaran firman Tuhan. Menunjukkan selamat kepada kita sampai kita ada di Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan.